Kalau nutrition science adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Ruang lingkup ilmu gizi cukup luas. Fokus perhatian gizi dimulai dari cara produksi pangan, ergonomi, dan peternakan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tahap pasca panen, mulai dari penyediaan pangan, distribusi, dan pengelolaan pangan, konsumsi makanan, cara-cara pemanfaatan makanan oleh tubuh dalam keadaan sehat dan sakit. Karena konsumsi makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilaku makan, dan keadaan ekonomi. Ilmu gizi adalah pilar utama bagi kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan, yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gizi metabolis dan biologis, yang dimana membahas tentang proses biokimia dan fisiologi tubuh. Yang kedua ada gizi perorangan sepanjang siklus. Yang ketiga ada gizi masyarakat. Komisi Pangan dari Gizi Amerika Serikat membagi 4 macam ruang lingkup ilmu gizi. Yang pertama ada gizi seluler, yang kedua ada gizi organ khusus, yang ketiga ada gizi masyarakat, dan yang keempat ada gizi pangan. Berdasarkan dari sifatnya, ilmu gizi terbagi menjadi 2, yaitu 1 ilmu gizi klinik dan ilmu gizi kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu gizi pada zaman purba. Yang pertama, konsumsi pangan diperlukan untuk kelangsungan hidup, dan yang kedua ada segi kuantitatif atau jumlah itu lebih dipentingkan daripada segi kualitatif atau mutu. Manusia mempunyai ide-ide yang masih kabur tentang makanan yang berwujud tabu, magis, dan juga nilai-nilai yang menyembuhkan. Sejarah perkembangan ilmu gizi pada zaman Yunani, Hippocrates 400 sebelum Masehi mengibaratkan makanan sebagai sumber pangan bagi tubuh. Anak-anak membutuhkan lebih banyak makanan dibandingkan orang tua, dan mengamati hubungan antara obesitas dan umur pendek. Sejarah perkembangan gizi pada zaman Mesir dan Romawi, abad ke-16 mulai diperhatikan kualitas pangan, serta orang mulai sadar bahwa makanan berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup. Yaitu sejarah perkembangan ilmu gizi tentang pernapasan. Di dalam materi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Anthony Lavoisier 1743 sampai 1794, dikenal sebagai bapak ilmu gizi. Yang kedua, meneliti hubungan makanan dengan energi, pernapasan, dan oksidasi. Dan yang ketiga, menemukan bahwa pernapasan adalah bentuk pembakaran dalam tubuh. Sejarah perkembangan ilmu gizi. Penemuan mineral pada tahun 1808, kalsium ditemukan sebagai zat penting untuk pembekuan darah. Kemudian pada tahun 1840, zat besi mulai digunakan untuk mengatasi anemia. Kemudian pada tahun 1960-an fokus pada hubungan antar zat gizi dan efeknya pada kesehatan. Setelah itu, ahli gizi mulai bekerjasama dengan ahli pangan, pendidikan, dan antropologi. Sejarah perkembangan penemuan vitamin. Awal abad ke-20, vitamin mulai diidentifikasi. 1912 Hun memperkenalkan istilah vitamin. 1920 istilah vitamin mulai digunakan secara luas. Sejarah perkembangan penelitian molekuler dan seluler. 1955 mulai penelitian tentang peran zat gizi dalam pertumbuhan sel. 1960 fokus pada hubungan antar zat gizi dan efeknya pada kesehatan. Ahli gizi mulai bekerja sama dengan ahli pangan, pendidikan, dan antropologi. Sejarah perkembangan ilmu gizi. Keadaan sekarang, diketahui ada 45 zat gizi esensial yang dibutuhkan tubuh. Masalah kurang gizi menjadi masalah isu di negara berkembang. Masalah gizi juga lebih mulai muncul di negara maju dan negara berkembang. Fokus modern sekarang, pengaruh gizi terhadap kesehatan dan teknologi pangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelompokan zat gizi yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1 berdasarkan fungsinya, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 zat tenaga yang mengandung karbohidrat sebanyak 4 kal, lemak 9 kal, dan protein sebanyak 4 kg. Dan yang kedua yaitu zat pembangun dan pemelihara jaringan tubuh yang mengandung protein sebagai pembentukan sel dan jaringan, lemak untuk struktur sel, mineral sebagai kalsium untuk tulang, zat besi untuk darah, serta air untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan yang ketiga yaitu zat pengatur
seperti vitamin, misalnya vitamin A untuk penglihatan dan vitamin C untuk imunitas, serta mineral misalnya natrium dan kalium untuk keseimbangan elektrolit. Selanjutnya yang kedua yaitu zat gizi berdasarkan jumlahnya yang terbagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan air, serta zat gizi mikro yang mengandung vitamin dan mineral. Pengelompokan zat gizi berdasarkan sumbernya yaitu zat gizi hewani. Yang pertama, karbohidrat kompleks yaitu dari beras, gandum, dan ubi. Yang kedua, lemak nabati dari minyak kelapa dan minyak zaitun. Yang ketiga, vitamin dan mineral dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat, lemak hewani yaitu dari mentega, lemak, dan daging. Yang kelima, protein hewani yaitu dari daging, ikan, telur, dan susu.